Ya pemirsa, gempa dahsyat di Filipina magnitudo 7,8 yang terjadi Senin pagi menyebabkan 37 orang tewas. Gempa yang mengguncang juga menimbulkan hancurnya bangunan dan tsunami ke sejumlah negara di Asia. Bantay mo anak, bantay mo di ate. Sejumlah guru dan siswa panik saat berlangsungnya upacara bendera Senin pagi di sebuah sekolah dasar di Davao, Filipina. Para guru memerintahkan murid-murid untuk berpegangan ke tanah akibat guncangan yang sangat kuat. Gempa juga merobohkan bangunan dan membuat warga ketakutan. Gempa dengan magnitudo 7,8 terjadi di lepas pantai dengan kedalaman 35 km, 24 km dari Provinsi Sarangani di Pulau Mindanao. Gempa yang mengguncang wilayah selatan Filipina ini merusak sejumlah bangunan dan rumah-rumah warga, pusat perbelanjaan, hingga restoran cepat saji. 37 orang tewas dan 100 orang terluka dalam peristiwa ini. Sempat terjadi gempa susulan dengan magnitudo 6,1. Pusat Peringatan Tsunami Pasifik memperingatkan kemungkinan akan terjadinya tsunami sepanjang pantai Filipina, wilayah utara Indonesia, hingga Papua Nugini. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Ade dari NTMC Polri yang ini berada di kawasan Simpang Senayan, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Ade, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Baik, terima kasih Indra. Selamat siang pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Dan untuk arus lalu lintas pada siang hari ini lihat bersama dari arah Blok M yang akan menuju ke arah Semanggi. Arusnya terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kemudian selanjutnya dari arah Semangju ke arah Senopati juga arus lalu lintasnya terpantau kondusif lancar dan merupakan bundaran Senayan. Antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan bagi para pengendara, mengingat kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan. Juga perlu kami informasikan bahwa sehubung adanya FIFA Matchday Indonesia ini 9 Juni 2026 yang akan dilaksanakan pukul 18 sampai Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Diperkirakan akan terjadi kendaraan pada arus lalu lintas di sekitaran area Stadion Utama Gelora Bung Karno. Masyarakat untuk mengantisipasi potensi kepadatan arus lalu lintas pada jalan tersebut, tak perlu khawatir bagi pengendara yang akan melintasi kawasan Senayan bahwa petugas kami juga sudah menyiapkan beberapa rekayasa lalu lintas apabila dan juga sudah di standby-kan di titik-titik rawan kepadatan. Dan harap bagi para pengendara untuk memagas kami yang berada di lapangan dan mematuhi marka jalan yang berlaku. Informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858 715 669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari kawasan Jakarta Pusat. Selanjutnya kembali kepada Indra di studio. Baik, terima kasih Brigadir Ade atas laporannya dari kawasan Simpang Senayan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya pemirsa, penutupan Expo Saijaan 2026 dimeriahkan dengan penampilan seni budaya yang menggambarkan keberagaman suku. Expo Saijan 2026 menjadi simbol kebangkitan ekonomi serta persatuan Kota Baru, Kalimantan Selatan.
Rangkaian kegiatan Hari Jadi Kabupaten Kota Baru ke-76 resmi ditutup melalui gelaran penutupan Expo Saijaan 2026 yang berlangsung meriah. Acara penutupan yang dipusatkan di kawasan Siring Laut ini dihadiri oleh Wakil Bupati Kota Baru Seri Mukhlis, mewakili Bupati Kota Baru Muhammad Rusli, Ketua DPRD beserta anggota, Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, Kepala SKPD, Ketua GOW, Ketua DWP, tokoh masyarakat serta ribuan warga yang turut memadati lokasi acara. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kota Baru Seri Mukhlis menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan peserta Expo Saijaan 2026. Memberikan apresiasi yang mendalam kepada panitia penyelenggara Expo Saijaan sehingga dapat berlangsung dengan baik dengan antusiasme masyarakat yang begitu tinggi sehingga turut menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan Expo menjadi capaian atau gambaran bahwa kita memiliki kebanggaan kepada daerah serta menunjukkan bahwa ekonomi Kabupaten Kota Baru semakin menggeliat. Dalam kesempatan tersebut juga diumumkan para pemenang Expo Saijaan 2026. Pemerintah daerah juga memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan termasuk sponsor dan pelaku usaha kuliner yang berpartisipasi dalam jamuan massal Hari Jadi ke-76. Penutupan acara semakin semarak dengan penampilan seni budaya yang menggambarkan keberagaman suku di Kota Baru, di antaranya suku Banjar, Bajau, Dayak dan Bugis sebagai simbol persatuan menuju masa depan yang lebih gemilang. Ya pemirsa, mantan pelatih Timnas Indonesia Sintayong resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pelatih berumur 57 tahun tersebut lebih memilih Persija karena ingin terus berkontribusi untuk mengembangkan sepak bola Indonesia. Mantan pelatih Timnas Indonesia Sintayong resmi menjadi pelatih Persija Jakarta. Direktur Persija Muhammad Prapanca mengatakan pelatih asal Korea Selatan tersebut dikontrak selama 3 tahun. ST mengungkap ia sebenarnya mendapat tawaran dari sejumlah klub. Namun pelatih 57 tahun tersebut lebih memilih Persija karena 2 pertimbangan. Yakni tertantang untuk meraih prestasi bersama Macan Kemayoran di Super League serta keinginan untuk terus berkontribusi bagi perkembangan sepak bola Indonesia. 이번에 그 노령왕 회장님이 긴급하게 저를 초대하셔가지고 회장님하고 미팅하면서 한번 도전하고 싶다. 자카르타 팀에 가서 뭔가 한번 만들고 싶다. 시스템적이나 그리고 인도네시아 리그에 한 번 더 발전할 수 있는 그런 것을 한번 만들고 싶다 싶어서 팀에 이렇게 오게 되었습니다. Kedekatan dengan atmosfer sepak bola nasional berkat pengalamannya selama 5 tahun menangani Timnas Garuda meletupkan keyakinan STY soal kualitas Persija. Dengan filosofi sepak bola menyerang, STY berharap Persija mampu bersaing dengan klub papan atas Super League termasuk Persib Bandung, Borneo FC, Persebaya Surabaya, hingga Bali United. Dari Jakarta, Amrina Rida dan Oki Mahendra, iNews melaporkan.